Terungkap, ini alasan kuat AFC dan FIFA cabut Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran 4 Piala Dunia 2026. Keputusan mengejutkan yang mengguncang dunia sepak bola. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Simak fakta lengkapnya di sini. Tagar hashtag stick kembali trending. Supporter ramai-ramai nilai Kluivert gagal tangani timnas jadi lebih baik. Desakan kembalinya Shin Tae-yong kian deras. Drama bangku pelatih makin panas, ada selentingan berita kedatangan Coach Shin ke PSSI. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketok palu. SUGBK resmi jadi kandang timnas untuk putaran 4 kualifikasi. Arab Saudi gagal jadi tuan rumah. Stadion Kebanggaan Indonesia kembali dipercaya. Ini alasan AFC ambil keputusan mengejutkan yang jadi harapan kami. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pelatih Malaysia akui ngeri hadapi timnas U23 di SUGBK. Siapkan 3 strategi rahasia untuk jinakan Garuda Muda. Garuda Muda dianggap momok menakutkan. Apa saja jurus rahasia Malaysia untuk menaklukkannya? Simak detail lengkapnya di sini. Resmi, 2 pemain dicoret mendadak. Inilah 28 nama yang siap bawa timnas U23 Indonesia bersinar di ASEAN Cup 2025. Ada yang tak disangka-sangka masuk daftar. Siapakah pemain yang terpaksa pulang lebih awal? Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel. Terungkap, ini alasan kuat AFC dan FIFA cabut Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran 4 Piala Dunia 2026. Keputusan mengejutkan yang mengguncang dunia sepak bola. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Simak fakta lengkapnya di sini. AFC dan FIFA bisa cabut status tuan rumah Qatar Arab Saudi jika konflik di Timur Tengah memanas. Apa dampaknya untuk timnas Indonesia? Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat dan timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri setelah menyelesaikan putaran ketiga pada Juni lalu. Tim asuhan Patrick Kluivert yang finish di posisi keempat grup C kini harus bersaing ketat dengan 5 negara lain untuk merebut 2 tiket langsung ke putaran final. Jadwal pertandingan masih akan bergulir pada Oktober mendatang, namun situasi geopolitik yang tengah memanas di Timur Tengah justru bisa jadi ancaman bagi kelangsungan kompetisi. Bulan ini AFC sudah menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah putaran keempat. Namun eskalasi perang yang melibatkan Iran dan Israel membuat posisi kedua negara tersebut sebagai tuan rumah mulai dipertanyakan. Konflik ini bukan hanya tentang 2 negara tersebut, tapi juga berdampak pada Amerika Serikat yang memiliki hubungan erat dengan Israel dan pangkalan militer besar di wilayah tersebut. Salah satu pangkalan utama Amerika Serikat di Timur Tengah adalah Al Udeid Air Base di Qatar. Dilaporkan Business Insider pada 20 Juni 2025 bahwa Amerika Serikat sudah memindahkan lusinan pesawat militer dari pangkalan tersebut karena dianggap rentan terhadap serangan udara dari Iran. Gambar satelit terbaru menunjukkan lusinan pesawat militer AS menghilang dari pangkalan kunci Timur Tengah yang rentan kepada serangan Iran jika pasukan Amerika ikut dalam konflik dengan Israel, tulis Business Insider. Kondisi ini tentu menciptakan risiko keamanan yang serius termasuk untuk penyelenggaraan sepak bola. FIFA punya kewenangan untuk mengintervensi keputusan AFC jika terkait dengan keselamatan para pemain dan ofisial, sehingga kemungkinan besar venue pertandingan bisa dipindahkan. Tidak hanya Qatar, Arab Saudi juga menghadapi situasi serupa.
Di sana terdapat Prince Sultan Air Base, pangkalan militer Amerika Serikat dengan sekitar 2.321 anggota militer yang berlokasi sekitar 60 km di selatan Riyadh. Dalam kurung Reuters, situasi ini menunjukkan bahwa konflik Timur Tengah bukan hanya persoalan dua negara, melainkan melibatkan berbagai pihak termasuk negara-negara lain seperti Indonesia. Lantas, bagaimana nasib timnas Indonesia dan kelangsungan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jika konflik ini terus memanas? Apakah AFC dan FIFA akan mengambil langkah drastis mencari lokasi baru demi menjaga keamanan dan kelancaran turnamen? Kami ingin tahu pendapat kamu. Bagaimana menurutmu, apakah keputusan pemindahan tuan rumah sudah tepat demi keselamatan? Atau kamu punya pandangan lain soal situasi ini? Yuk, tulis komentar dan diskusikan bersama di bawah ini. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will. Tagar hashtag stick kembali trending. Supporter ramai-ramai nilai Kluivert gagal tangani timnas jadi lebih baik. Desakan kembalinya Shin Tae-yong kian deras. Drama bangku pelatih makin panas, ada selentingan berita kedatangan Coach Shin ke PSSI. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sejak resmi diumumkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert membawa ekspektasi besar. Mantan striker top Barcelona itu diharapkan mampu mengangkat prestasi Garuda lebih tinggi. Namun belum genap beberapa bulan menukangi skuad merah putih, gelombang ketidakpuasan mulai terasa di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Supporter, pengamat, bahkan mantan pemain mulai mempertanyakan arah permainan dan strategi yang diterapkan Kluivert. Hasil-hasil yang diraih sejauh ini dianggap belum mencerminkan perkembangan signifikan, bahkan dinilai mundur dibanding era pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Permainan membosankan, tidak ada progres, ujar salah satu komentar netizen yang viral di media sosial. Banyak yang menyoroti bagaimana pressing tinggi dan intensitas agresif yang menjadi ciri khas era Shin Tae-yong perlahan hilang. Disiplin, taktik, dan semangat juang pemain pun dinilai menurun. Apalagi setelah kalah 6-0 lawan Jepang. Yang menarik, seiring dengan meningkatnya kritik terhadap Kluivert, muncul pula wacana kembalinya Shin Tae-yong. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, rumor ini sudah menggelinding liar di kalangan publik. Coach Shin belum sejauh ini menutup pintu untuk kembali, ungkap sumber internal yang enggan disebut namanya. Bahkan beredar kabar bahwa beberapa pemain senior timnas diam-diam berharap Shin kembali. Loyalitas dan kedekatan emosional yang terbangun selama lebih dari 3 tahun membuat banyak pihak merasa rindu terhadap sentuhan tangan dinginnya. Shin Tae-yong sendiri belum memberikan pernyataan langsung mengenai kemungkinan kembali ke Indonesia. Namun gestur-gestur kecil di media sosial, seperti memberikan like pada unggahan fans timnas yang menyebut namanya, justru memanaskan spekulasi. Publik pun terbagi dalam dua kutub. Satu sisi mencoba memberi waktu lebih kepada Kluivert untuk beradaptasi dan menunjukkan hasil. Namun sisi lainnya yang jumlahnya semakin banyak mendesak PSSI agar segera mempertimbangkan perubahan. Kita tidak ingin momentum emas ini hilang. Fondasi sudah dibangun Coach Shin, kenapa harus dirombak total? Tulis seorang komentator olahraga senior dalam artikelnya. Di tengah polemik ini, PSSI masih bungkam. Namun tekanan publik terus meningkat, apalagi jika dalam laga-laga ke depan performa timnas tak kunjung membaik. Jika Patrick Kluivert gagal membalikan keraguan, bukan tidak mungkin nama Shin Tae-yong kembali menggema di Stadion Gelora Bung Karno bukan sebagai kenangan, tapi sebagai harapan baru. Apakah Coach Shin benar-benar akan kembali?
Atau semua ini hanyalah nostalgia yang terlalu indah untuk dilupakan? Publik masih menanti. Dan timnas Indonesia seperti biasanya selalu menyimpan drama di balik lapangan hijau. I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ketok palu. SUGBK resmi jadi kandang timnas untuk putaran 4 kualifikasi. Arab Saudi gagal jadi tuan rumah. Stadion Kebanggaan Indonesia kembali dipercaya. Ini alasan AFC ambil keputusan mengejutkan yang jadi harapan kami. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas Indonesia mencetak sejarah baru dengan berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesempatan ini memastikan skuad Garuda tetap berada di jalur menuju pentas sepak bola terbesar dunia Piala Dunia 2026. Putaran keempat dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober 2025 mendatang, di mana Arab Saudi dan Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Namun, pelaksanaan ajang krusial ini berpotensi mengalami perubahan. Ketegangan geopolitik yang terus meningkat antara Iran dan Israel menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan stabilitas kawasan. Jika konflik tersebut tak kunjung mereda, bukan tidak mungkin jika AFC membuka opsi pemindahan pertandingan ke lokasi netral, seperti di kandang timnas Indonesia, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. PSSI sendiri memang tidak merilis pernyataan terkait mereka yang mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah putaran keempat. Namun menurut pernyataan anggota ex-Co PSSI, Arya Sinulinga, PSSI punya langkah-langkah sebagai bentuk perjuangan mereka sebagai respons atas situasi tersebut. Langkah-langkahnya nanti kita lihat bagaimana, tapi yang pasti ada langkah-langkah ke sana, tapi mungkin agak berbeda, ujar Arya Sinulinga saat diundang menjadi narasumber di Catatan Demokrasi TV One. Namanya kita ikut bidding itu, kan sudah sebuah langkah berikutnya. Kita akan berjuang supaya kita berhasil dalam bidding itu. Itu adalah langkah-langkah kita. Soal tahapannya bagaimana itu kita punya tahapan-tahapan sebelumnya. Jelas Arya. Seandainya Indonesia benar menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bisa dipastikan bahwa pertandingan akan digelar di SUGBK. Hal itu tentu saja bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia yang juga akan berlaga nanti. Bak ketiban durian runtuh, timnas Indonesia tak hanya akan mendapat dukungan langsung yang masif dari ribuan penonton yang hadir di SUGBK. Di sisi lain, hal itu bisa saja membakar semangat J-Itzes DKK untuk bisa mengalahkan musuh mereka nantinya dan finish di posisi pertama klasemen grup. Jika skenario terjadi, maka Indonesia sudah fix mengamankan 1 tiket untuk berlaga di final Piala Dunia 2026. Tak cuma itu saja, tentu akan jadi kebanggaan tersendiri karena SUGBK menjadi saksi bisu timnas Indonesia dalam mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Sayangnya AFC tak memilih Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan resmi yang dirilis AFC, Arab Saudi dan Qatar akan menjadi tuan rumahnya. Meski demikian, semangat timnas Indonesia harus tetap terjaga agar bisa menduduki posisi puncak klasemen dan meraih tiket Piala Dunia 2026.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the world Pelatih Malaysia akui ngeri hadapi timnas U23 di SUGBK. Siapkan 3 strategi rahasia untuk jinakan Garuda Muda. Garuda Muda dianggap momok menakutkan. Apa saja jurus rahasia Malaysia untuk menaklukkannya? Simak detail lengkapnya di sini. Timnas U23 Indonesia satu grup dengan Malaysia. Nafuzi Zain ini grup yang sulit undian ASEAN Cup U23 2025 sudah selesai dan hasilnya langsung menyajikan tensi tinggi. Timnas U23 Indonesia resmi tergabung di grup A bersama rival klasik Malaysia, lalu ada juga Filipina dan Brunei Darussalam. Turnamen kelompok umur paling bergengsi di Asia Tenggara ini akan digelar di Indonesia mulai 15 hingga 29 Juli 2025. Dua venue utama telah ditetapkan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Senayan, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi. Seluruh laga grup A dijadwalkan berlangsung di SUGBK, kecuali satu pertandingan laga terakhir antara Filipina versus Brunei yang akan digelar di Stadion Patriot. Malaysia akan memulai perjuangannya menghadapi Filipina di SUGBK pada 15 Juli. Lalu mereka akan bersua Brunei pada 18 Juli dan akhirnya menutup fase grup dengan pertandingan panas melawan tuan rumah Indonesia pada 21 Juli 2025. Pelatih Malaysia U23 Nafuzi Zain tak menampik bahwa grup ini benar-benar menantang. Ini grup yang sulit, ujar Nafuzi dikutip dari New Straits Times. Apalagi menghadapi Indonesia di kandangnya sendiri jelas bukan tugas mudah. Vandenberg dan anak asuhnya tentu tak ingin dipermalukan di depan publik sendiri. Menghadapi Indonesia di kandang mereka tidak akan mudah, tambah Nafuzi. Untuk menghadapi tantangan ini, ex-pelatih Kedah itu menyiapkan timnya dari 3 sisi penting, fisik, mental, dan rasa percaya diri. Kami harus siap secara fisik dan mental, kepercayaan diri akan menjadi kuncinya, kata Nafuzi Zain, yang baru kali ini memimpin skuad muda Malaysia di ajang resmi. Meski masih baru, Nafuzi tidak bekerja sendirian. Ia menjalin kolaborasi dengan pelatih timnas senior Malaysia, Peter Chlamovski, demi menyusun skuad terbaik. Saya masih mengenal banyak pemain ini, kata Nafuzi. Namun, struktur kami selaras dengan tim senior. Kami telah bekerja sama erat dengan Chlamovski untuk memilih mereka yang siap sekarang dan mereka yang memiliki potensi masa depan, jelasnya. Sekadar informasi, ASEAN Cup U23 2025 akan diikuti 10 tim dan dibagi ke dalam 3 grup A Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Grup B Vietnam, Kamboja, Laos Grup C Thailand, Myanmar, Timor Leste dari babak grup. Hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan lolos ke semifinal. Jadi persaingan bakal sangat ketat terutama di grup A yang dihuni oleh 4 tim. Jadi bagaimana menurut kamu soal grup neraka ini? Apakah Indonesia bisa lolos mulus dari grup A atau justru Malaysia bakal jadi batu sandungan? Tulis prediksimu di kolom komentar yuk. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Resmi 2 pemain dicoret mendadak. Inilah 28 nama yang siap bawa timnas U23 Indonesia bersinar di ASEAN Cup 2025. Ada yang tak disangka-sangka masuk daftar. Siapakah pemain yang terpaksa pulang lebih awal? Simak fakta lengkapnya di sini. Vandenburg mulai bersih-bersih. 2 kiper dicoret, tinggal 28 pemain bertahan di skuad timnas U23. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, langsung menunjukkan ketegasannya. Baru beberapa hari menggelar training camp, juru taktik asal Belanda ini sudah mencoret 2 nama dari daftar awal pemain yang ia panggil. Timnas U23 Indonesia tengah bersiap menyambut ASEAN Cup U23 2025 yang akan digelar pada 15 Juli mendatang. Artinya Vandenburg hanya punya waktu kurang lebih 3 pekan untuk meracik formasi ideal skuad Garuda Muda. Awalnya, sang pelatih memanggil 30 pemain ke training camp. Namun, setelah evaluasi awal, 2 pemain langsung dicoret. Kini jumlah pemain menyusut menjadi 28 pemain. Menariknya, kedua pemain yang dicoret berasal dari posisi yang sama penjaga gawang. Mereka adalah Husna Al-Malik dalam kurung Persik dan Putra Sheva Sanggasi dalam kurung Persib. Ada 2 kiper yang dicoret kemarin, ujar manajer timnas U23, Ahmed Zaki Iskandar. Jumlah pemain sekarang sudah lengkap. Semoga mereka bisa memberikan yang terbaik selanjutnya. Namun, ini belum akhir dari proses seleksi. Masih akan ada pencoretan berikutnya karena sesuai regulasi turnamen, hanya 23 pemain yang boleh didaftarkan di hari pertandingan. Dengan kata lain, akan ada 5 pemain lagi yang harus angkat kaki dari skuad. Sektor kiper sendiri saat ini masih menyisakan 4 nama, padahal umumnya hanya di bawah 3. Salah satu dari Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, atau Muhammad Ardiansyah akan menjadi korban berikutnya. Jika 1 kiper dicoret, maka 4 pemain outfield lainnya pun harus dikorbankan. Meski harus melakukan seleksi ketat, Vandenburg tetap punya visi besar untuk anak asuhnya. Apa yang saya pikirkan adalah para pemain harus senang untuk bermain di Indonesia, kata Vandenburg. Mereka harus menunjukkan apa yang mereka bisa lakukan untuk masyarakat, dan saya pikir itu adalah tugas saya, tambahnya dengan penuh keyakinan. Berikut adalah daftar 28 pemain yang masih bertahan di skuad timnas U23 Indonesia per 23 Juni. Penjaga gawang Cahya Supriyadi PSIM Dava Fasya Borneo, FC Erlangga Setio PS Pekanbaru, Muhammad Ardiansyah PSM Back Kadek Arel Priyatna Bali United, Muhammad Ferrari tanpa klub, Rahmat Syawal PSIS, Al-Hafrizi Buffon Borneo, Brandon Stuneman Arema FC, Ahmad Maulana Arema, Kakang Rudianto Persib, Franky Misa Bayangkara FC, Mikael A. Tata dalam kurung Persebaya, gelandang Rivaldo E. Papahan dalam kurung Borneo, Robi Darwis dalam kurung Persib, Tony Firmansyah dalam kurung Persebaya, Muhammad R. Hanan Persija, Donitri Pamungkas Persija, Yardan Yafi Persita, Arkan Fikri Arema, penyerang Victor Detan PSM, Altaf Indi Alrizki Persis, Hoki Caraka PSS, Jens Raven Dordrecht, Dominikus Dion PSS, Firman Juliansyah Semen Padang, Rahmat Arjuna Reski Bali, Ahmad Wadil Malut. Nah, bagaimana menurut kamu soal keputusan cepat Vandenburg mencoret 2 kiper ini? Apakah kamu setuju dengan pendekatan tegasnya? Dan siapa menurutmu yang layak bertahan sampai turnamen dimulai? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down,
They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Main cuma 10 orang, Real Madrid masih bisa menang. Endingnya bikin gak percaya. Siapa sangka raksasa Spanyol justru menggila setelah satu pemain diusir. Pachuca jadi korban pelampiasan Madrid di laga penuh drama ini. Simak fakta lengkapnya di sini. Tapi tunggu dulu. Jangan pernah ragukan DNA juara Madrid. Meski kekurangan satu pemain, mereka justru tampil bak kesatria tanpa rasa takut. Jude Bellingham membuka keunggulan El Real di menit ke-35 dengan sontekan maut ke pojok gawang. Goal! Belum sempat Pachuca bangkit, Madrid kembali menghantam lewat si jenius muda asal Turki Arda Güler. Memanfaatkan umpan matang dari Fran Garcia, Güler menggandakan skor di menit ke-42. Sungguh luar biasa. Madrid 2, Pachuca 0 dan hanya dengan 10 pemain. Babak kedua dimulai dan meskipun unggul jumlah pemain, Pachuca malah dibuat frustrasi. Tekanan demi tekanan dilancarkan, namun justru Madrid kembali menambah gol. Federico Valverde di menit ke-70 menghentak jala Pachuca dengan tendangan first time yang keras dan terukur. 3-0 dan ini benar-benar pesta untuk tim Xabi Alonso. Pachuca akhirnya mencetak gol hiburan lewat Elias Montiel di menit ke-80. Tapi itu belum cukup untuk menyelamatkan wajah wakil Meksiko ini. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-1 bertahan untuk kemenangan Los Blancos. Kemenangan ini begitu penting untuk Real Madrid. Setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Al Hilal di laga pembuka, kini mereka kokoh di puncak klasemen sementara grup H dengan 4 poin. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure. Main 10 pemain, tapi Real Madrid tampil lebih cerdas dan dewasa dari sebelumnya. Simak alasannya. Lawan sudah bertekuk lutut, mental juara Madrid makin terpancar. Apa rahasia di balik sikap tenang mereka saat krusial? Simak detail lengkapnya di sini. Senin dini hari waktu Indonesia Barat, 23 Juni 2025, di Bank of America Stadium. Real Madrid turun dengan misi wajib menang setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Al Hilal di laga perdana grup H Piala Dunia antar klub 2025. Xabi Alonso, sang maestro lini tengah yang kini duduk di kursi pelatih, memasuki laga kontra Pachuca dengan harapan tinggi kemenangan pertama. Tapi baru 7 menit pertandingan berjalan, badai datang menerpa. Raul Asensio, bek muda Los Blancos, di kartu merah langsung oleh wasit usai pelanggaran keras terhadap Salomon Rondon. Wah, bencana di awal laga.
Madrid harus bermain 10 lawan 11 selama 83 menit. Namun inilah Real Madrid, saudara-saudara. Di bawah tekanan lahirlah karakter. Disinilah kedewasaan bermain mereka benar-benar terlihat. Bukannya panik, Madrid justru tampil lebih solid, lebih fokus, dan lebih disiplin. Tak tanggung-tanggung, Jude Bellingham, Arda Güler, dan Federico Valverde mencetak 3 gol yang membawa El Real unggul 3 hingga 0 lebih dulu sebelum akhirnya kebobolan 1 gol dari Elias Montiel. Xabi Alonso pun angkat topi untuk anak-anak asuhnya. Kami bermain sangat dewasa, cerdas, dan disiplin. Ini pertandingan yang sangat panjang untuk kami dan menang 3-1 dengan 10 pemain adalah hal yang luar biasa, ujar sang pelatih seusai laga kepada FIFA.